Sungguh kita tidak tahu hari esok. Dunia ini berubah-ubah. Bisa ada kejutan di setiap hari. Namun yang penting adalah kita mengenal siapa yang menguasai masa depan. Oke, selamat pagi jemaat sekalian. Saya sungguh bahagia setiap hari Minggu karena ini adalah waktunya kita berkumpul sebagai jemaat, waktunya kita bersekutu, kita ketemu dengan orang-orang yang seiman, orang-orang yang sepikiran, yang mengasihi Tuhan, dan kita mau belajar firman Tuhan. Ya, betapa indah, bukan saja kita ada waktu untuk bernyanyi, memuji Tuhan, namun kita juga belajar firman Tuhan. Dan saya ingin mengajak kita membuka Alkitab kita pada saat ini. Mari kita buka bersama di dalam Matius pasalnya yang ke-25. Nah, tentu ini tidak mengherankan bagi yang sudah mengikuti di GBI Agrave ini sekian lama saja. Anda sudah tahu bahwa kita sedang membahas kitab Matius di sini. Kitab Matius, dan ini sudah cukup lama, sudah beberapa tahun bahkan. Walaupun Matius ada hanya 28 pasal, ya, tapi tiap-tiap pasalnya penuh dengan perikop-perikop yang padat, yang banyak sekali hal yang kita pelajari, sehingga kita tidak mungkin membahas satu kali khotbah satu pasal itu tidak mungkin, saudara. Sehingga kita harus pecah menjadi perikop-perikop. Dan kita sudah sampai di Matius pasal 25, dan hari ini kita akan melihat ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46. Oke, Matius pasalnya yang ke-25, kita akan lihat ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Dan ini adalah yang terakhir dari tiga khotbah, boleh dibilang ya. Tapi ini masih lanjut, sebenarnya ini adalah khotbah Tuhan Yesus yang panjang dari pasal 24 sampai pasal 25, ya, Tuhan Yesus berkhotbah. Ini adalah bagian terakhirnya. Kita akan lihat ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Bahkan ini adalah khotbah terakhir Yesus di muka umum sebelum dia disalibkan, sebelum dia kembali ke sorga. Khotbah terakhir dia. Dan apa yang dia bicarakan dalam khotbah terakhir dia. Oke, nah saya akan bacakan. Saya membaca dari terjemahan baru versi 2. Kalau Anda punya itu, maka akan persis sama. Kalau Anda membaca TB1, kalau Anda pakai handphone, rata-rata masih TB1 ya. Mungkin ada sedikit variasi kata-katanya, tapi intinya sama di sini. Mari kita perhatikan Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama dia, ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan menjawab dia, "Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus,
kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku. Mereka pun akan menjawab, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Ia akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Orang-orang ini akan masuk ke dalam tempat hukuman yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau mengutus Sang Putra Juru Selamat kami, Yesus Kristus ke dalam dunia. Hampir 2000 tahun yang lalu Tuhan. Kau mengirim Dia untuk menyelamatkan kami, dan kami percaya padanya. Namun bukan saja Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, namun Dia juga menyampaikan kebenaran-Mu. Dia menyampaikan hal-hal yang tidak mungkin kami ketahui kalau tidak disingkapkan. Dan salah satunya adalah perikop yang baru saja kami baca. Tuhan, Engkau yang kiranya menolong. Engkau yang memimpin supaya kami memahami dengan tepat apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Dia mengucapkan ini. Apa yang dimaksud oleh Roh Kudus ketika Dia menginspirasikan Matius untuk mencatatkannya, mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan kita. Dan kami memahami itu sehingga kami dapat mencamkan, kami dapat merespon, kami dapat berbuat seperti yang Engkau ingin kami lakukan. Kami berdoa, kami landaskan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Khotbah terakhir Yesus Kristus. Sebelum Dia habis ini, Dia nanti tidak lagi bertemu dengan orang banyak. Memang nanti belakangan Dia masih ada pengajaran, tapi pengajaran itu sifatnya nanti private kepada murid-muridnya ketika mereka makan malam. Ini adalah khotbah terakhir Dia di muka umum. Dan apa tema khotbah terakhir Dia di muka umum? Ternyata adalah tentang penghakiman. Khotbah terakhir Yesus adalah tentang penghakiman dan tentang bahwa Dia akan datang kembali. Dan sebenarnya itu sudah menjadi tema keseluruhan dari pasal 25. Ya, Tuhan menggunakan dua perumpamaan dan satu khotbah boleh dibilang. Nah, dua perumpamaan sudah kita lihat dari ayat 1 sampai 13. Yesus memakai perumpamaan Dia bagaikan seorang tuan yang pergi jauh. Ya, kemudian ada dia mau menikah. Ya, kemudian Dia akan datang kembali dan ada gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis bijaksana. Itu perumpamaan. Kemudian perumpamaan kedua, Tuhan pakai istilah dia adalah Tuhan yang menyerahkan talenta kepada hamba-hambanya. Ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 5 talenta. Ini juga adalah perumpamaan, saudara kasih Tuhan. Namun masuk ke yang baru saja kita baca ayat 31 di sini. Ini sebenarnya tidak bisa lagi disebut sebagai perumpamaan. Karena Tuhan Yesus sudah berbicara secara gamblang di sini. Ya. Dia tidak lagi menyebut dirinya perumpamaan seperti misalnya seorang yang mau menikah, atau seorang tuan yang punya talenta. Dia tidak lagi memakai istilah-istilah begitu. Dia langsung dibicara mengenai anak manusia. Anak manusia adalah dirinya sendiri. Bahwa Dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali ya, dalam tahta kemuliaan. Dan Dia akan menghakimi. Saudara kasih Tuhan. Memang masih ada metafora. Tuhan menggambarkan manusia seperti domba dan seperti kambing. Ya, tetapi ini bukan perumpamaan lagi. Ini adalah pengajaran Tuhan tentang pada saat kedatangan Dia kembali, apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi. Dan saudara yang kasih Tuhan, ternyata Dia akan menghakimi. Ketika Tuhan kita datang kembali, Dia akan menghakimi bangsa-bangsa. Nah, Alkitab ada bicara mengenai berbagai jenis penghakiman. Ya. Banyak orang percaya bahwa Tuhan akan menghakimi. Tapi kalau kita tidak meneliti Alkitab dengan cermat, kita akan kehilangan ya satu poin bahwa ketika Alkitab bicara mengenai penghakiman, ada beberapa jenis penghakiman yang Tuhan sebutkan yang beda-beda. Beda waktu, beda sifat, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, coba kita lihat ya. Coba saja kita buka di dalam 1 Korintus pasal 3. Kita lihat sebentar di sini. Nah, ini salah satu jenis penghakiman, saudara. 1 Korintus pasal 3. Oke. Dan 1
Saya akan bacakan sedikit dari ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 3 dari ayat 13. Kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab hari itu akan dinyatakan dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saudara, ini berbicara mengenai penghakiman juga. Tapi penghakiman yang dibicarakan di 1 Korintus 3 ini beda dengan yang kita baca di Matius pasal 25. Ya. Kita bisa melihat bedanya. Di Matius pasal 25, ada orang yang akan masuk ke dalam kerajaan, ada orang yang akan binasa. Ya. Tetapi di dalam 1 Korintus pasal 3, ini penghakiman hanya untuk orang yang selamat. Dan yang diuji di sini hanyalah kamu dapat hadiah atau tidak. Pekerjaan kamu terus atau akan habis terbakar. Tidak ada orang yang dihakimi di 1 Korintus 3 ini yang akan binasa. Karena perhatikan ayat yang ke-15 tadi. Sekalipun ada seseorang yang pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi dia sendiri akan diselamatkan. Walaupun seperti dari dalam api, katanya di sini. Jadi jelas bahwa penghakiman di dalam 1 Korintus 3 berbeda dengan penghakiman di dalam Matius pasal 25. Yang di dalam 1 Korintus pasal 3, kita sering sebut ini adalah tahta pengadilan Kristus. Atau istilah bahasa teologisnya atau bahasa Yunaninya, tahta pengadilan itu bahasa Yunaninya bema. Bema itu artinya kursi pengadilan. Ya. Jadi kalau hakim datang, dia akan duduk di suatu kursi, nah kursi itu disebut bema waktu itu. Jadi kita sebut ini bema Kristus. Kalau Anda masuk di dalam penghakiman bema Kristus, Anda adalah orang yang diselamatkan. Dan yang diuji nanti adalah apakah pekerjaan kamu yang kamu lakukan di muka bumi ini akan ternyata bernilai sampai kepada kekekalan atau tidak. Tetapi kita balik lagi ke dalam Matius pasal 25 di sini. Ini adalah penghakiman yang berbeda, saudara-saudara. Ini bukan bema Kristus. Nah, ini penghakiman apa? Kita sebut ini penghakiman bangsa-bangsa. Ya. Kita sebut ini penghakiman bangsa-bangsa. Karena coba perhatikan ayat yang ke-31, dikatakan di situ, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama dia, ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Jadi kita sebut ini penghakiman bangsa-bangsa, karena Tuhan akan menghakimi bangsa-bangsa. Dan di antara bangsa-bangsa ini akan ada yang selamat, akan ada yang binasa, katanya di sini. Dan kapan penghakiman bangsa-bangsa ini? Kapan penghakiman Kristus tadi, bema Kristus yang 1 Korintus pasal 3? Dan kapan yang penghakiman bangsa-bangsa? Saudara, ini berbicara mengenai kedatangan Yesus Kristus. Kedatangan Yesus Kristus nanti akan terjadi dalam dua fase. Fase yang pertama adalah Tuhan kita akan turun dari sorga, tapi belum sampai ke bumi. Dia akan di angkasa, dan pada saat itu sangkakala Allah akan berbunyi, dan kemudian semua orang percaya zaman sekarang ini, zaman gereja ini, akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Ini ada di dalam 1 Tesalonika pasal 4. Ya. Nah, begitu semua orang percaya diangkat ke sorga, maka kita akan dibawa Tuhan ke sorga, kemudian Tuhan akan menjalankan tadi itu, bema Kristus, tahta pengadilan Kristus, untuk menilai perbuatan kita, untuk memberikan hadiah kepada kita. Tapi semua itu orang yang diselamatkan. Karena hanya orang yang diselamatkan yang akan diangkat naik. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, itu Tuhan Yesus datang fase pertama. Dia belum benar-benar sampai ke bumi. Jadi itu belum bisa dihitung sebagai kembalinya yang sesungguhnya ke bumi. Itu disebut rapture, pengangkatan. Nah, setelah Tuhan mengangkat orang-orang percaya, maka di bumi ini akan terjadi, Alkitab katakan ada masa kesusahan besar. Akan ada 7 tahun masa tribulasi, masa kesusahan besar, saudara. Dan di akhir dari masa kesusahan besar itu, Tuhan akan datang kembali. Dan pada saat itu dia benar-benar akan datang ke bumi. Ya. Dia akan menggenapi apa yang dia katakan kepada murid-muridnya waktu dia naik kembali ke sorga. Dia naik dari namanya Bukit Zaitun. Dan murid-muridnya menatap dia naik ke sorga sampai ditutupi awan. Mereka semua bingung. Mungkin mereka berpikir, bukankah Tuhan kita sudah bangkit? Mestinya dia jadi raja sekarang, kok malah menghilang? Tetapi
malaikat tiba-tiba datang dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu menatap ke langit? Tuhan ini yang naik akan turun kembali dengan cara yang sama." Dengan cara yang sama, saudara-saudara. Dia naik dari Bukit Zaitun, berarti dia akan turun kembali ke Bukit Zaitun. Dan ini dinubuatkan di dalam kitab Zakaria. Katanya Tuhan suatu hari nanti akan menapakkan kakinya di atas Bukit Zaitun. Dan ketika Tuhan menapakkan kaki di atas Bukit Zaitun, bukit itu akan terbelah menjadi dua. Itu akan terjadi di akhir dari tribulasi. Dan penghakiman bangsa-bangsa ini akan terjadi di akhir tribulasi itu. Saja kita buka satu perikop lagi untuk membandingkannya. Kita buka dalam perjanjian lama, di dalam Yoel, saudara. Kita buka di dalam Yoel, pasalnya yang ketiga. Dan Yoel pasal yang ketiga di sini. Kita akan lihat ayatnya yang pertama dan kedua. Dan mungkin ketiga, kita bisa lihat di sini. Saya akan bacakan. Yoel adalah kitab nabi-nabi, ya, nabi-nabi kecil, salah satu di situ. Yoel pasal 3 ayat 1, sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem. Perhatikan ayat 2. Aku akan mengumpulkan segala bangsa. Nah ini, aku akan mengumpulkan segala bangsa, kata Tuhan. Ini paralel sama dengan yang dikatakan di Matius pasal 25. Di mana Tuhan, semua bangsa akan dikumpulkan untuk dihakimi. Tapi kita baca lagi, Yoel 3 ayat 2. Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana. Tuhan akan menghakimi bangsa-bangsa. Mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Karena mereka mencerai-beraikannya di antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Karena mereka membuang undi atas umatku. Menyerahkan seorang anak laki-laki demi seorang pelacur dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. Tuhan berkata, dia akan datang kembali, dia akan mengumpulkan semua bangsa ke suatu lembah namanya Yosafat, lembah Yosafat. Hanya ada sedikit masalah, saudara sama Tuhan, yaitu para ahli geografi, para ahli arkeologi dan sebagainya, sampai sekarang mereka cari di Israel sana, mereka tidak ketemu yang namanya lembah Yosafat. Ya, mungkin ada jemaat atau orang Kristen yang pernah tur ke Israel, mungkin Anda pernah jalan-jalan ke Israel. Ya seringkali akan dikasih tahu, oh ini Taman Getsemani, ada saudara. Taman Getsemani, oh ini Bukit Zaitun, ada itu. Ya. Kemudian akan ditunjuk berbagai, Sungai Kidron atau lain sebagainya. Tapi kalau kamu tanya, tour guide-nya atau apa, yang mana lembah Yosafat, dia akan bingung saudara. Karena sampai sekarang, orang nggak ada namanya lembah Yosafat. Ya. Tapi Tuhan bilang dia akan mengumpulkan semua bangsa ke lembah Yosafat saudara. Tetapi Anda tahu apa arti Yosafat? Yosafat atau bahasa Inggrisnya Jehoshaphat itu gabungan dari kata Yeho di depannya. Yo itu dari Yeho, itu adalah singkatan Yehovah. Kemudian Safat artinya menghakimi. Jadi lembah Yosafat secara literal artinya lembah Tuhan menghakimi. Dan saya percaya ini adalah lembah yang akan terbentuk ketika Tuhan turun dari sorga menapakkan kaki ke atas Bukit Zaitun, dan Zakaria berkata Bukit Zaitun itu akan terbelah menjadi dua. Dan di saat itu akan terbentuk satu lembah di situ, yang di situ Tuhan akan menghakimi bangsa-bangsa sehingga disebut lembah Yosafat, lembah Tuhan menghakimi. Ya. Dan ini adalah yang terjadi, saudara. Dan ini akan terjadi di akhir tribulasi, dan Tuhan akan menghakimi bangsa-bangsa karena mereka menyerang Israel. Aku akan berperkara dengan kalian karena apa yang kalian perbuat terhadap umatku Israel, Tuhan bilang. Ya, dan apakah kita sedang melihat situasi global menuju ke arah sana? Oh, kalau Anda punya mata rohani, kalau Anda mengikuti berita-berita dan lain sebagainya, Anda akan mengetahui bahwa semakin dunia ini akan semakin menekan Israel. Dunia akan semakin benci kepada Israel. Itu sudah dinubuatkan, dan itu pasti terjadi. Tuhan bilang suatu hari semua bangsa akan datang untuk menyerang Israel. Dan kita melihat itu real time sekarang. Kita sedang melihat itu real time, itu sedang terjadi, ya, opini publik dan lain sebagainya. Ya. Pada waktu 7 Oktober kalau saya nggak salah kan, date-nya itu, ya, yang dimana Israel tiba-tiba diserang oleh Hamas. Ya. Berapa, 3 tahun lalu atau apa itu. Ya.
diserang oleh Hamas demikian rupa sehingga 1000-an orang mati, ada begitu banyak yang diambil jadi sandera untuk sesaat dunia simpati dengan Israel. Tapi begitu Israel berkata, oh nggak bisa, ini Hamas berbuat seperti ini, kita harus hancurkan Hamas dan sebagainya. Ya. Akhirnya pelan-pelan, ya, malah opini berbalik, malah menyerang Israel. Tapi kita lihat itu, itu sedang terjadi, saudara yang kasih Tuhan. Nah, coba kita balik lagi ke Matius pasal 25. Ya. Kalau kita lihat di Matius pasal 25, Anda berkata, oke, ini adalah penghakiman bangsa-bangsa. Kalau begitu, apa kebenarannya bagi kita? Apa kebenarannya bagi kita? Apa yang bisa kita pelajari di sini, saudara? Nah, untuk menggali pelajaran yang ada di dalamnya, saya ingin kita berfokus kepada 3 hal. Ya. Kita akan berfokus pada 3 hal mengenai khotbah terakhir Yesus, penghakiman bangsa-bangsa ini. Fokus yang pertama, saudara kasih Tuhan, untuk mendapatkan kebenaran yang indah di sini, kita berfokus kepada sang hakim. Oke, kita fokus dulu. Hakimnya siapa? Ya. Dan hakimnya adalah Yesus Kristus. Sekali lagi, Tuhan tidak lagi memakai istilah perumpamaan atau apa, dia tidak menyebut dirinya mempelai atau tuan atau apa. Dia dengan spesifik berkata di ayat 31, apabila anak manusia datang. Anak manusia adalah cara Tuhan menyebut dirinya sendiri di dalam Injil. Ya, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Jadi yang akan menghakimi pada saat itu adalah Tuhan Yesus. Dan ini memberitahu kita tentang identitas Yesus Kristus. Identitas Yesus Kristus. Kenapa, saudara yang kasih Tuhan? Karena di dalam Alkitab secara konsisten dari Kejadian sampai dengan Wahyu yang dikatakan hakim adalah Allah. Allah lah hakim seluruh bumi. Abraham pernah berkata ketika Tuhan singkapkan kepada dia bahwa Tuhan ingin menghancurkan Sodom dan Gomora. Ya. Dan lalu Tuhan kasih tahu. Lalu Abraham mulai memohon karena dia punya keponakan Lot di sana. Dan Abraham mulai memohon, Tuhan, kalau misalnya ada 50 orang benar di Sodom, apa istilah yang Abraham pakai? Apakah hakim seluruh bumi? Dia menyebut Tuhan Allah sebagai hakim seluruh bumi. Apakah hakim seluruh bumi akan melakukan ketidakadilan dan menghancurkan 50 orang benar itu bersama dengan seluruh kota Sodom? Dan Tuhan bilang, oke, tidak. Tidak. Ya. Kalau ada 50 orang benar di situ, aku akan membiarkan Sodom. Aku akan mengasihani Sodom. Tetapi Abraham memahami Allah sebagai hakim seluruh bumi. Dan kita tidak usah buka banyak sekali ayat yang lain yang menyatakan Allah lah hakim. Bahkan Tuhan memberitahu kepada kita kalau ada orang menjahati kita, jangan kita yang membalas, katanya. Jangan kita yang mencari revenge. Jangan kita yang ambil pedang, ambil pistol atau apapun, kita mau bunuh orang karena dia menyakiti kita. Tapi Tuhan bilang apa? Pembalasan adalah hakku, Tuhan bilang. Aku akan membalaskan, aku akan menghakimi. Itu saudara kasih Tuhan, Alkitab konsisten memberitahu kita bahwa yang menjadi hakim adalah Allah. Tetapi di sini Yesus mengajarkan dia yang akan menghakimi, dia yang akan datang. Apa artinya itu? Artinya Yesus adalah Allah. Ini adalah suatu pernyataan keras, pernyataan kuat tentang keilahian Yesus Kristus. Dia akan menghakimi. Dia akan datang sebagai hakim, dan bukan hanya itu saja, bahasa yang Tuhan kita pakai. Perhatikan ayat 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Dalam kemuliaannya, pada saat Yesus mengucapkan khotbah terakhir ini, dia ada di dalam perendahannya. Ingat bahwa dia merendahkan dirinya. Dia mengosongkan diri dan kemudian merendahkan diri menjadi manusia yang lemah. Yang lahir di kandang. Yang dianggap remeh oleh orang-orang Farisi dan orang Yahudi ini. Yang tidak datang dengan ketampanan rupa di dalam Yesaya pasal 53. Dia adalah manusia yang datang, katanya, penuh dengan keluh kesah, penuh dengan kesusahan hidup. Bagi orang dunia dia begitu lemah. Tetapi suatu hari nanti dia akan datang dalam kemuliaannya. Di dalam kemuliaannya. Dan semua malaikat bersama dia. Pribadi apa yang bisa mengendalikan semua malaikat? Oh saudara, kelompok menara pengawal yang sering menyebut diri saksi Yehova, pada mereka bukan saksi Yehova yang sesungguhnya.
Saya lebih suka sebut mereka menara pengawal, karena mereka punya majalah menara pengawal, gitu ya. Dan mereka berkata Yesus adalah malaikat. Yesus adalah malaikat yang paling hebat. Tapi kita bilang nonsense. Karena apa? Anak manusia datang dan semua malaikat bersama dengan dia. Berarti Yesus tidak termasuk kategori malaikat. Dia adalah Allah pencipta. Dan dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya, tanya di sini. Jadi kita melihat, kalau kita berfokus kepada siapa hakimnya, pertama kita melihat identitas sang hakim ini. Identitasnya, Yesus Kristus adalah Allah. Tetapi lebih lanjut lagi, kalau kita berfokus kepada siapa yang menghakimi atau sang hakim ini, maka kita sampai juga bukan hanya identitas dia, tapi kuasa dia. Kuasa dan kehebatan dia, saudara kasih Tuhan. Mengapa demikian? Karena tidak seperti hakim-hakim yang lain atau di dunia ini, yang bisa salah, bisa tidak fair, bisa juga tidak tahu duduk perkaranya. Tidak demikian dengan Yesus Kristus ketika dia menghakimi. Kita melihat kemahatauannya. Tidak ada yang bisa berdebat dengan dia. Dia tahu duduk permasalahannya bahkan lebih baik daripada orang-orang yang dihakimi sendiri. Tuhan Yesus bilang, kamu tidak melakukan ini. Ketika aku ada di antara kamu, kamu tidak memberi aku makan. Kamu tidak mengunjungi aku. Mereka bingung, loh sejak kapan Tuhan engkau ada lalu kami tidak melayani engkau? Tuhan tahu perbuatan mereka lebih daripada mereka tahu sendiri, saudara. Ini adalah kemahatauannya. Tuhan tidak mungkin dibodohi, tidak mungkin dikelabuhi, tidak mungkin orang bisa memainkan trik ini dan itu untuk lari dari penghakiman Tuhan. Ini adalah penghakiman yang maha tahu. Dan bukan hanya itu, ada satu hal yang luar biasa, bahwa ternyata sebagai Allah, sebagai Tuhan pencipta, penghakiman ini tidak lepas dari rencana Tuhan. Tidak lepas dari desain, tidak lepas dari gambaran sejarah yang Tuhan sudah rancang dari awal, saudara. Ini bukan sesuatu yang membuat Yesus Kristus sebagai Allah pencipta kaget bahwa ternyata kok ada orang yang seperti ini, kok ada orang yang seperti ini. Tidak, ini semua sudah dia ketahui. Perhatikan yang sangat jelas sekali di dalam ayatnya yang ke-34, saudara yang kasih Tuhan. Dikatakan di situ, lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Apa maksudnya ini, saudara? Berarti Tuhan sudah mempersiapkan suatu kerajaan sejak sebelum dunia dijadikan. Berarti ini sudah ada rencana Tuhan. Berarti apa, saudara kasih Tuhan? Berarti ketika Tuhan menciptakan dunia dengan manusia di dalamnya, Tuhan sudah punya suatu rencana bahwa dia akan punya suatu hubungan yang indah dengan manusia. Dia akan menjadi Allah, dia akan menjadi raja, dan manusia akan menjadi umat. Dia akan memiliki persekutuan yang indah. Dia akan memiliki relasi kasih mengasihi antara Allah dengan manusia. Tuhan sudah merencanakan itu. Ketika dia menciptakan manusia, makanya Tuhan ciptakan manusia dengan kehendak bebas. Mengapa demikian? Karena mengasihi yang sesungguhnya harus memiliki pilihan. Kalau seseorang tidak punya pilihan, maka dia tidak bisa mengasihi dengan bebas. Seseorang harus punya pilihan. Kalau misalnya tidak punya pilihan, itu bukan kasih. Itu adalah program, saudara. Kalau misalnya saya buat suatu robot, saya bisa membuat robot ini. Oh, ini bukan fiksi lagi. Ini sudah hampir jadi kenyataan. Ya, Anda ada lihat nggak di internet, di sosial media, ya, banyak itu. Ya, apa robot-robot yang sudah dibikin? Ada yang dibikin jadi laki-laki tampan, ada yang dibikin jadi perempuan cantik, gitu kan? Ya. Robot-robot, ya, mereka bikin AI sekarang. Dan AI sudah semakin canggih, saudara. Anda di ChatGPT, di Grok, di Gemini segala macam, ya. Anda coba aja bicara dengan AI, wah dia jawabnya kayak keren banget. Ya. Bahkan Anda bisa setting segala macam. Ya. Grok coba puji saya, ChatGPT coba ini, berapa cantik saya, berapa tampan saya, wah dia puji-puji kamu. Gitu ya.
Hebat sekali. Nah, kalau kemampuan itu lalu dipaketkan dengan sebuah robot yang mirip manusia, lalu setiap hari dia bisa datang ya, dan mulai ngomong dengan kamu. Tapi apakah kamu bisa punya hubungan pribadi dengan yang seperti itu? Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Nah, orang-orang yang kehilangan tidak memiliki hubungan pribadi yang sesungguhnya, mungkin mereka akan mencoba mencari hal-hal seperti itu untuk menggantikan hubungan yang real, tapi mereka akan kecewa. Pada akhirnya mereka akan sampai kepada bahwa itu kosong. Kalau nggak salah di dalam Warta hari ini kan, nah saya ada terjemahkan. Ya. Ada orang yang bunuh diri gara-gara ngobrol dengan chat AI, saudara. Dia ketik sana, ketik sini, ya. Tanya cara bunuh diri lah segala macam. AI-nya jawab terus, ya bunuh diri begini. Ya. Lama bunuh diri dia. Orang tuanya mau sue, katanya. Wah, tuntut ini perusahaan AI. Ya. Oh, anak saya ini sampai bunuh diri gara-gara ngomong sama AI. Oh, saudara yang kasih Tuhan, karena AI tidak bisa menggantikan hubungan yang real. Karena di dalam hubungan yang real kita tahu bahwa kamu bisa saja tidak mengasihi saya, tapi kamu memilih untuk mengasihi saya. Itu yang Tuhan inginkan dari manusia. Ketika Tuhan jauh lebih canggih dari manusia. Kalau manusia bisa bikin robot, apa Tuhan tidak bisa? Oh, gampang sekali. Tetapi manusia tidak bisa menciptakan makhluk yang berkehendak bebas. Tuhan bisa menciptakan makhluk yang berkehendak bebas. Dan Tuhan ciptakan manusia, Tuhan sudah bilang, kenapa Tuhan ciptakan manusia? Tuhan mempersiapkan suatu kerajaan. Di mana di dalam kerajaan itu, Tuhan bukan menciptakan manusia untuk lalu dia tinggalkan, saudara. Untuk lalu dia bye-bye, saya mau nonton saja film manusia ini. Tidak. Tuhan rupanya menciptakan manusia supaya dia bisa kontak dengan manusia. Supaya Tuhan bisa punya hubungan dengan manusia. Supaya manusia bisa bersekutu dengan dia. Supaya dia datang, hadir di tengah manusia. Saya menjadi raja, saya menjadi Tuhan, dan kalian menjadi umatku, yang akan tinggal bersama dengan aku, di dalam suatu kerajaan yang kekal. Kita saling kasih mengasihi. Kalian taat dan tunduk dalam kasih. Dan Tuhan mengasihi manusia. Itu rencana Tuhan. Itu rencana Tuhan. Tuhan bilang dia sudah mempersiapkan suatu kerajaan. Tetapi karena manusia diberikan kehendak bebas, maka Tuhan membuka peluang. Kalau kamu tidak mau rencana aku ini, kalau kamu tidak mau mengasihi aku, kalau kamu mau memilih memberontak terhadap aku, ada kesempatan itu. Ada pilihan itu. Ada pilihan itu. Dan saudara yang kasih Tuhan, sangat disayangkan bahwa perwakilan kita, siapa perwakilan kita? Perwakilan kita adalah manusia pertama. Dialah nenek moyang kita. Kita semua keluar dari dia, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa akhirnya memilih untuk berkata tidak kepada Tuhan. Mereka lebih memilih untuk menghujat Tuhan. Karena kenapa? Karena mereka percaya kepada iblis yang berkata Tuhan itu jahat. Oh, iblis berusaha meracuni pikiran Adam dan Hawa. Hawa dulu diracuni sama dia. Hawa katanya. Kamu pikir kalau kamu makan buah ini kamu akan mati? Tidak, katanya. Tetapi Tuhan tahu bahwa pada hari engkau makannya, matamu akan terbuka, engkau akan menjadi seperti Allah. Dengan kata lain dia menuduh Allah jahat. Ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang bagus untuk Hawa. Tuhan tidak mau kamu memilikinya. Tuhan takut, Tuhan iri kepada kamu Hawa. Oh saudara, betapa konyol, betapa bodoh. Tetapi manusia lebih percaya kepada ular. Dan mereka memilih untuk memberontak. Sehingga setiap keturunan Adam, semua dari kita sebenarnya hari ini, kita sebenarnya sudah ikut memberontak. Ketika kita melanggar hukum Tuhan, ketika kita berkata tidak kepada Tuhan, kita sudah memberontak. Kita semua adalah pemberontak, saudara yang kasih Tuhan. Dan kalau kita memberontak kepada Tuhan, apa konsekuensinya? Oh, Tuhan memang kasih pilihan. Tuhan memang kasih, ada opsi kamu tidak mau mengasihi aku. Ada opsi kamu mau lepas dari aku. Ada opsi itu. Tapi Tuhan sudah kasih tahu konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ya itu yang dikatakan sama Adam dan Hawa. Pada hari kamu makan buah ini, kamu akan mati. Tetapi apa sih arti mati yang sesungguhnya? Mati itu bukan sekedar masuk ke dalam tanah. Mati yang sesungguhnya adalah terpisah selama-lamanya dari Tuhan.
Karena Tuhanlah sumber kehidupan di alam semesta. Kalau kamu mau pisah dari Tuhan, maka kamu tidak bisa di dalam alam semestanya Tuhan. Sehingga neraka digambarkan. Masih ingat khotbah yang lalu? Matius 25 dari ayat 14 sampai 30. Orang yang tidak beriman kepada Tuhan itu, dia dilemparkan kemana? Ayat yang ke-30 dikatakan, ke dalam kegelapan di luar. Kegelapan yang paling luar. Dia terpisahkan dari Tuhan untuk selama-lamanya karena dia menolak Tuhan. Nah, di dalam perikop yang satu ini, dalam khotbah yang satu ini, kebinasaan kekal itu digambarkan sebagai api yang kekal. Api yang kekal, ayat yang ke-41. Hai kamu orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, ini menarik juga. Ternyata neraka itu juga sudah Tuhan persiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudara, Tuhan sudah tahu. Tuhan ciptakan dua makhluk yang berkehendak bebas. Satu manusia, satu malaikat. Dua-duanya punya pilihan yang sama. Mereka mau mengasihi Tuhan atau memberontak kepada Tuhan. Tetapi manusia jatuh karena digoda. Malaikat tanpa digoda jatuh. Oleh karena itu, kita tidak membaca dalam Alkitab Tuhan menyediakan keselamatan bagi malaikat. Tetapi Tuhan menyediakan keselamatan bagi manusia. Malaikat, dan Tuhan sudah tahu, malaikat akan ada yang memberontak. Dan Tuhan sudah persiapkan suatu tempat yang disebut kegelapan yang paling luar, yang disebut api yang kekal, atau kita sebut neraka. Untuk malaikat-malaikat ini, dan untuk siapapun manusia. Kan iblis berkata, Lucifer yang berkata kepada Hawa, jangan percaya kepada Tuhan. Kalau kamu makan buah ini, kamu tidak akan mati. Lucifer akan masuk ke dalam lautan api. Dan siapa yang mau percaya kepada dia, akan mengikuti dia ke tempat yang sudah dipersiapkan bagi dia itu. Saudara, inilah kuasa Yesus Kristus. Dia Allah, dia dapat menghakimi, dia dapat menghukum, dia dapat memasukkan orang ke dalam neraka, dan dia dapat memasukkan orang ke dalam kehidupan. Sekarang mari kita masuk ke dalam fokus yang kedua. Fokus yang kedua, saudara. Tadi fokus yang pertama adalah pada hakimnya, identitas sang hakim. Fokus yang kedua adalah pada penghakimannya. Sekarang, apa yang dihakimi? Kita sudah tahu siapa hakimnya. Kita bertanya, bagaimana dia menghakimi? Apa yang dia cari? Apa yang dia teliti, saudara? Ada dua hal yang saya ingin ajak kita bahas di sini dalam penghakiman ini. Yang pertama, mari kita perhatikan dengan teliti perbedaan status antara kambing dan domba. Perbedaan status antara kambing dan domba. Sekali lagi kita melihat Tuhan masih memakai sedikit metafora. Jelas ini adalah manusia, ini adalah bangsa-bangsa. Tapi Tuhan kategorikan. Yang sebelah kanan dia gambarkan sebagai domba. Yang sebelah kiri dia gambarkan sebagai kambing. Nah, terus terang, saya bukan latar belakang ini ya, peternak atau koboi atau apa begitu ya. Saya besar di kota gitu. Jadi saya juga jarang-jarang pegang-pegang domba atau apa gitu ya. Atau kambing ya. Tetapi yang saya baca gitu ya, kambing dengan domba itu sifatnya berbeda. Ya. Domba ini binatang yang jinak katanya. Sedangkan kambing ini binatang yang tidak jinak, nakal dan sulit diatur. Ya. Sedangkan domba ini gampang diatur, lembut dan lain sebagainya. Mungkin kalau ada yang pernah di peternakan atau jadi koboi domba bisa mengetahui hal tersebut. Tapi saudara yang ini hanya metafora saja. Ini hanya metafora saja. Domba dan kambing. Sebenarnya apa perbedaan status mereka? Nah, ini salah satu kunci untuk memahami perikop ini. Kalau kita gagal memahami ini, kita salah tafsir, saudara. Apa kuncinya? Perbedaan statusnya. Coba kita lihat. Bukan masalah kambing dan domba, itu hanya gambaran saja. Tapi perbedaannya adalah ayat 37. Ayat 37, ini perbedaan krusialnya. Yaitu ketika Alkitab berkata, ya, setelah Tuhan ngomong, pertama Tuhan ngomong sama si domba nih, Tuhan ngomong sama yang di sebelah kanan. Hai, mari kamu yang diberkati, kan, masuk ke dalam kerajaan. Sebab ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, dan lain-lain sebagainya. Ayat 37, lalu orang-orang benar itu. Coba perhatikan kata-kata ini. Lalu orang-orang benar itu. Ini adalah status si domba, bukan masalah dombanya, itu hanya gambaran. Tapi bahwa mereka adalah orang benar.
Lalu bagaimana dengan yang sebelah kiri? Bagaimana dengan kambing itu? Apa status mereka? Apa status mereka? Itu jelas di dalam ayat yang ke-41. Jadi apa lawannya orang benar? Ya orang yang tidak benar kan? Ya. Tapi orang yang tidak benar ini di ayat 41 disebut oleh Tuhan, "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk." Jadi yang satu adalah orang benar, kelompok orang benar. Yang satu adalah kelompok orang yang terkutuk. Kenapa mereka terkutuk? Karena mereka tidak benar. Mereka tidak benar, makanya mereka terkutuk. Tetapi ini adalah orang benar. Loh, bukankah tadi sudah kita bahas? Bukankah tadi sudah kita bahas bahwa semua manusia sudah jatuh dalam dosa? Bukankah tadi sudah kita bilang bahwa walaupun Tuhan menyediakan kerajaan dan Tuhan mau bersekutu dengan manusia, bukankah tadi katanya nenek moyang kita Adam dan Hawa sudah memberontak kepada Tuhan? Dan mereka sudah berkata tidak, mereka sudah menolak apa yang Tuhan sediakan itu. Dan kita sebagai keturunannya, kita semua juga telah berdosa, kita semua telah menolak itu. Bukankah demikian? Benar, saudara. Itu betul, kita semua adalah orang berdosa, tidak seorang pun dari kita benar sebenarnya. Lalu bagaimana bisa ada orang-orang benar kalau begitu? Kalau kita semua sudah berdosa, bagaimana bisa ada orang-orang benar? Bagaimana bisa ada domba-domba ini yang disebut sebagai, hai kamu, orang-orang benar, orang-orang benar. Orang-orang benar ini disebut lagi di ayat yang ke-46, saudara. Coba kita lihat di sini. Mereka ditegaskan lagi ayat 46. Orang-orang ini akan masuk ke dalam hukuman yang kekal. Siapa itu? Yang terkutuk tadi. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi ada perbedaan status, yang satu orang benar, yang satu orang yang tidak benar, yang terkutuk, saudara. Tetapi kan kita semua sudah tidak ada yang benar. Jadi bagaimana bisa ada orang yang benar kalau begitu? Ini adalah kunci penafsiran dari perikop ini. Karena kita harus lihat keseluruhan Alkitab. Kita tanya kepada Tuhan. Tuhan, berdasarkan firman-Mu dari Kejadian sampai dengan Wahyu, bagaimana bisa ada orang benar, Tuhan? Bagaimana bisa ada orang benar? Oh, Tuhan jawab. Ya, kalau kita mau buka semuanya, tentu waktu kita habis. Saya hanya buka 2 perikop untuk sebagai perwakilan saja. Tuhan jawab, bagaimana bisa ada orang benar? Kita buka pertama di dalam Roma pasal 3. Kita lihat sini. Roma pasal 3, kita lihat ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 25. Saya bacakan. Ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Wow, ini kabar buruk. Semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada yang benar berarti. Kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24. Dan oleh anugerahnya, atau TW1 kasih karunia. Dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Perhatikan kata itu, dibenarkan. Dibenarkan. Tidak ada yang dari sananya benar. Yang ada adalah orang yang salah tapi dibenarkan. Sehingga Alkitab memberikan satu prinsip. Semua orang benar adalah orang yang dibenarkan. Tidak ada orang yang benar dari sananya. Yang benar dengan kekuatannya sendiri. Yang benar karena dia berhasil melakukan perintah Tuhan. Tidak ada. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan dibenarkan dengan cuma-cuma. Bagaimana? Kok Tuhan bisa membenarkan dia? Karena Tuhan bayar harganya. Dosa kita itu seperti hutang. Kalau kita adalah orang yang berhutang, bagaimana bisa dikatakan saya tidak berhutang? Sekarang lagi marak pinjol, saudara. Saya ingin memperingatkan jemaat jangan pinjol ya, saudara ya. Karena ada banyak orang terjerat pinjol. Ya. Jangan, saudara yang kasih Tuhan. Anda hutang 10 juta, wah dikejar-kejar pinjol, ya. Sampai bunganya 20 juta, lalu Anda bingung. Oh, ada pinjol satu lagi mau kasih 20 juta. Anda pinjam sana untuk bayar yang ini. Apa yang terjadi? Yang 20 juta ini berkembang biak, saudara. Ya. Akhirnya Anda hutang 40 juta, Anda kelabakan. Ada pinjol lagi, mau kasih 40 juta, Anda pinjam lagi, Anda tutupin yang 40 juta ini. Lama-kelamaan Anda bisa hutang ber-MM nanti. Ya. Dan kalau Anda udah kayak mau mati begitu, ya. Ya kalau uang, oke lah. Ya. Tapi kalau dosa gimana? Kalau uang, saya nggak punya solusinya, tapi kalau dosa ada solusinya, saudara. Gitu ya.
Karena kita semua sudah kelelep oleh hutang dosa. Bagaimana bisa dikatakan saya orang yang tidak berhutang lagi? Tidak bisa, kecuali Anda dibebaskan. Dibebaskan, ada yang bayar, saudara. Ada yang bayar itu. Dan Yesus membayarnya melalui penebusan, katanya ayat 24. Melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman. Dalam darahnya, Yesus bayar harga dosa itu ketika dia mati di kayu salib. Satu ayat lagi saya baca, kita baca dalam Kisah Rasul. Serupa, makanya saya bilang kalau kita mau buka, banyak sekali ayatnya tentang ini. Banyak sekali. Tidak ada waktu, kita baca dua saja. Kisah Rasul pasal 13. Ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Kisah Rasul pasal 13. Ayat 37 sampai 39. Namun Yesus yang dibangkitkan Allah tidak mengalami kebinasaan. Ya. Jadi ketahuilah saudara-saudara, oleh karena dialah diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Oleh hukum Musa, kamu tidak dapat dibenarkan. Kamu tidak dapat dibenarkan dengan hukum Musa, dengan melakukan hukum, dengan saya harus begini, begitu, tidak bisa. Ayat 39, sedangkan di dalam dia, setiap orang yang apa? Percaya dibenarkan. Setiap orang yang percaya dibenarkan. Kita dibenarkan oleh apa yang Yesus lakukan. Dan kita memperolehnya melalui iman percaya. Oh saudara, sekarang kita balik lagi ke Matius pasal 25. Kita tadi melihat perbedaan status. Perbedaan status antara kambing dengan domba. Domba di sebelah kanan orang benar. Kambing sebelah kiri orang-orang terkutuk. Ya. Kita bertanya, bagaimana caranya menjadi orang benar? Alkitab menjawab, menjadi orang benar adalah melalui dibenarkan oleh karya penebusan Yesus Kristus yang kita peroleh dengan bertobat dan percaya kepadanya. Tetapi Matius 25 bukan hanya bicara mengenai perbedaan status, tapi juga perbedaan perilaku dari kambing dan domba. Perbedaan status mereka menghasilkan perbedaan perilaku. Nah, banyak orang berfokus kepada perbedaan perilaku ini. Dan memang, ini penting juga. Tapi kita harus paham, ada perbedaan status dulu, baru ada perbedaan perilaku. Apa perbedaan perilaku mereka, saudara? Perbedaan perilaku mereka, dengan jelas Tuhan berikan. Tuhan ada sebut 6 hal. Apakah kamu memberi makan, minum, tumpangan, pakaian, penjengukan, dan kunjungan ke dalam penjara? Bagi siapa? Bagi Yesus. Loh, bagi Yesus. Tapi kami tidak melihat Yesus. Tapi apa yang Yesus katakan? Coba kita lihat di dalam ayatnya yang ke-40 tadi. Matius pasal 25. Bahkan orang-orang yang benar pun, mereka bingung. Kapan kami melakukan ini Tuhan? Kapan kami melakukan ini? Ayat yang ke-40. Raja itu akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Mereka bukan melakukan ini kepada Yesus ketika dia masih di muka bumi ini langsung. Tapi mereka melakukannya kepada siapa katanya? Salah seorang dari saudaraku, bahkan yang paling hina ini. Siapa yang Yesus maksud? Siapa yang Yesus maksud sebagai salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini? Saudara, di dalam Alkitab ada 2 kelompok yang bisa disebut sebagai saudara Tuhan Yesus. Siapa saudara Tuhan Yesus? Ada 2 kelompok. Yang satu kita bicara secara fisik. Tuhan Yesus datang melalui rahim Maria. Dia lahir, ya. Kemudian dia punya saudara. Dia punya saudara. Dia punya saudara tiri, sama ibu, sama-sama lahir dari Maria, tapi lain bapak. Karena Yesus bapaknya bukan Yusuf. Yesus lahir secara ajaib. Ya. Tapi kemudian dia punya saudara-saudara tiri. Namanya Yakobus, Yudas, lain sebagainya.
Mereka ini bisa disebut sebagai saudara jasmaninya Tuhan Yesus. Dan sebenarnya mereka mewakili saudara jasmani dalam pengertian yang lebih besar lagi, yaitu Israel, yaitu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi bisa disebut sebagai saudara jasmani Tuhan Yesus. Itu adalah kelompok pertama. Kelompok kedua, siapa saudara Tuhan Yesus? Maka kita masuk kepada saudara rohani Tuhan kita. Siapa saudara rohani Tuhan kita? Kalau di dalam Alkitab ada istilah saudara-saudara, siapa yang dimaksud di situ? Orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita, semua orang yang percaya kepadanya, yang menjadi anak-anak Allah. Karena dia adalah sang putra yang monogenes, yang satu-satunya, yang natural dari Bapa. Kita adalah anak yang diadopsi. Kita anak adopsi, saudara. Tetapi berarti dia adalah saudara. Kita adalah saudara dia. Maka saudara yang kasih Tuhan, ini semua nyambung ketika kita memahami bahwa penghakiman ini akan dilakukan di akhir dari masa tribulasi. Di akhir dari masa tribulasi, apa yang terjadi? Ingat bahwa selama masa tribulasi, iblis akan mengejar dan menganiaya dua pihak. Satu, iblis akan menganiaya Israel di masa tribulasi. Dua, iblis akan menganiaya semua orang yang percaya kepada Tuhan di masa tribulasi. Coba kita buka Wahyu pasal ke-12. Kita buka Wahyu pasal yang ke-12. Ya. Kita tidak punya waktu untuk membaca semuanya. Tapi ada seorang perempuan yang melahirkan Yesus. Ya, perhatikan ayat yang pertama. Ada seorang perempuan berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya, sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ayat yang kelima, ia melahirkan seorang anak laki-laki yang menggembalakan semua bangsa dengan tongkat besi. Banyak orang berpikir ini berbicara mengenai Maria. Padahal bukan, saudara. Memang Maria melahirkan Yesus, tapi ini bukan bicara soal Maria, ini bicara mengenai Israel. Ya. Tahu dari mana? Karena nggak nyambung dengan Maria selanjutnya. Oke, ayat 5. Ia melahirkan seorang anak laki-laki dan yang menggembalakan semua bangsa dengan tongkat besi. Namun anak itu dirampas dan dibawa pada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ selama 1260 hari. 1260 hari adalah 3,5 tahun, saudara. Maria tidak pernah lari ke padang gurun untuk dipelihara 3,5 tahun oleh Tuhan. Ini bicara mengenai Israel di masa tribulasi. Lanjut lagi. Masih pasal 12, Wahyu pasal 12 ayat 13. Ini bicara mengenai di masa tribulasi, iblis akan dilemparkan ke bumi. Ayat 13, ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Siapa perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu? Israel. Ini ya. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Tempat ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini bicara mengenai 3,5 tahun. Ya. Sekali lagi, ini tidak pernah terjadi kepada Maria secara pribadi. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Namun bumi menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Ini berbicara mengenai di masa tribulasi, 3,5 tahun terakhir, iblis akan all out, habis-habisan mau menghancurkan Israel. Tuhan akan secara ajaib menolong. Ayat 17. Naga itu pun marah kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ketika iblis tidak berhasil menghancurkan Israel, dia akan mengalihkan atensi dia, penganiayaan dia kepada semua orang yang percaya kepada Yesus dari bangsa-bangsa lain. Jadi saudara yang kasih Tuhan, balik lagi ke Matius pasal 25. Ini cocok sekali. Di masa tribulasi, nanti Israel akan dianiaya. Orang percaya Yesus akan dianiaya. Dan saudara, kalau Anda adalah orang yang beriman pada masa itu, nah, ini kita masuk ke dalam fokus kita yang ketiga. Tadi fokus yang pertama adalah hakimnya. Fokus yang kedua adalah penghakimannya. Fokus yang ketiga adalah pada pelajarannya.
Apa pelajarannya? Apa aplikasinya bagi kita, saudara? Aplikasinya adalah bahwa, nomor satu, kalau kamu mau diselamatkan, Tuhan mengharuskan kamu beriman. Kamu harus percaya kepada Tuhan. Ini mulai dari Adam dan Hawa. Kalau Adam percaya kepada Tuhan bukan pada ular, dia nggak akan jatuh dalam dosa. Abraham katanya percaya kepada Tuhan dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Dan Tuhan mau manusia percaya kepadanya, bertobat dan percaya kepadanya. Tetapi bertobat dan percaya kepada Tuhan ini pasti akan termanifestasi. Pasti akan muncul dalam suatu bentuk. Misalnya gini, Adam dan Hawa, kita balik ke Adam dan Hawa. Kalau mereka percaya Tuhan, maka termanifestasinya apa? Mereka tidak akan makan buah itu. Mustahil misalnya Adam dan Hawa bilang, saya percaya Tuhan, tapi makan buah itu. Itu dia nggak percaya. Jadi ketika seseorang percaya kepada Tuhan, itu akan termanifestasi. Dan di masa tribulasi, kenapa di dalam Matius pasal 25, Tuhan menekankan apa yang mereka lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, untuk Israel, untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang akan dianiaya pada waktu itu. Kita bicara di penjara, kalau aku lapar, aku haus. Ini bicara mengenai kelompok orang yang dalam mara bahaya, mereka dijepit. Ya, pada masa itu, ingat, kita belum sampai, Wahyu 13. Barang siapa tidak menerima tanda binatang itu, dia tidak bisa membeli dan menjual. Kira-kira bisa kelaparan nggak itu? Saudara? Ya. Bisa kelaparan itu. Oh, tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Pakaian pun nggak bisa beli, sehingga telanjang misalnya. Anda dimasukkan dalam penjara dan lain sebagainya. Tapi bagaimana sikap Anda terhadap orang-orang seperti itu? Itu menunjukkan Anda beriman atau tidak. Kalau misalnya Anda berdiri di sisi antikristus pada waktu itu, dan Anda berkata, rasain itu orang-orang nggak mau ikut program sih, gitu kan? Rasain itu orang-orang, karena mereka tidak mau ngeyel sendiri gitu. Seluruh dunia kan kita mau bersatu, kok mereka ngeyel sendiri? Rasain mereka. Itu berarti Anda tidak percaya kepada Tuhan. Itu berarti Anda tidak punya iman, saudara. Tetapi orang yang beriman, orang benar pada masa itu, mereka akan simpati kepada orang-orang. Bahkan mereka sendiri suatu hari akan dianiaya. Makanya ketika mereka melihat ada orang yang dianiaya karena kebenaran, ketika mereka melihat ada orang Kristen atau orang Yahudi yang dianiaya oleh antikristus karena kebenaran, maka mereka akan simpati. Maka mereka akan berkata, kalau bisa saya tolong. Itu adalah cetusan iman mereka di masa tribulasi, saudara. Bagaimana dengan kita sekarang kalau begitu? Kita sekarang, tuntutan Tuhan sama kepada kita. Tuntutan Tuhan adalah kita harus percaya kepada Dia. Kita harus beriman kepada Yesus Kristus. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, pasti ada perilaku, pasti ada tandanya. Di tiap-tiap zaman pasti ada tandanya kok. Di zaman ibadah simbolik, kalau kamu percaya kepada Yehovah, kamu akan membawa korban yang benar kepada Dia, seperti Habel, seperti Abraham, seperti Ishak dan seperti Yakub dan seperti Musa. Tapi hari ini tidak lagi. Hari ini kalau kita percaya kepada Tuhan, kita bukan datang bawa domba. Domba ini menggambarkan Yesus. Tapi kalau hari ini kita percaya kepada Tuhan, apa tandanya? Oh saudara, tanda simboliknya adalah satu, kita memberi diri dibaptis. Karena baptisan adalah, kalau dulu perjanjian lama, domba menggambarkan Yesus. Orang mempersembahkan domba berkata, saya percaya kepada juru selamat yang akan datang. Maka hari ini juru selamat sudah datang. Kita sudah tahu namanya adalah Yesus. Dia sudah mati di sekian saat, dia sudah bangkit kembali. Apa tandanya? Apa simbolnya? Saya percaya kepada Dia. Saya ikut dengan Dia mati, dikuburkan dan bangkit di dalam baptisan. Saya bukan bicara ketika Anda dipercik-percik waktu Anda masih bayi, nggak ngerti apa-apa. Itu bukan baptisan. Ini salah satu. Baptisan tidak menyelamatkan. Sama seperti mengunjungi orang di penjara tidak menyelamatkan. Ada orang yang salah memahami Matius 25 dan berkata cara keselamatan adalah kasih makan orang miskin. Wah, dikatakannya, kalau aku lapar, maka engkau memberi aku makan. Kalau aku haus, jadi cara kita masuk surga adalah beramal kalau begitu. Kasih orang makan, ngunjungin orang di penjara, banyak-banyak ke rumah sakit. Itu cara masuk surga begitu? Bukan.
Bukan masuk surga bukan beramal. Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu menolak hal tersebut. Tetapi mengasihi sesama kita adalah cetusan iman memang. Kalau kita beriman, kita akan mau mengasihi sesama kita, apalagi yang sedang dianiaya karena kebenaran, gitu. Dan kalau hari ini, apa aplikasinya bagi kita? Saudara, aplikasinya bagi kita adalah bahwa kalau Anda tidak percaya kepada Yesus, Anda akan dihakimi. Anda akan masuk terkutuk. Anda bukan orang benar. Tapi kalau Anda berkata, saya orang benar, saya percaya kepada Yesus, apakah itu muncul dalam perilaku Anda? Benarkah? 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 Paulus berkata, kalau seseorang mengira dia berada dalam kebenaran, cek dirinya sendiri. Sudahkah saya melakukan apa yang Tuhan inginkan? Sudahkah saya mengidentifikasi diri dengan Tuhan? Tuhan saya mati, dikubur, bangkit. Apakah saya mengidentifikasikan diri dengan itu? Apakah saya ada di dalam suatu jemaat seperti yang Tuhan inginkan setiap orang Kristen berada dalam jemaat yang Alkitabiah? Apakah saya menjauhi dosa? Bukan karena menjauhi dosa bisa membuat saya selamat, enggak. Kita semua orang berdosa kok. Tapi ketika saya diselamatkan, nggak mungkin lalu saya jadi senang dengan dosa gitu. Saya memang bisa jatuh, tapi saya ada Roh Kudus. Kalau benar ada Roh Kudus dalam dirimu, ada ketidaknyamanan dalam berdosa. Anda bisa nggak masuk akal kalau orang, saya diselamatkan tapi berdosa jalan terus dan malah membenarkan dosanya. Dan berkata nggak apa-apa, saudara. Hari penghakiman akan datang. Kita akan mengasihi. Kalau kita benar orang diselamatkan, kita akan mengasihi. Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama. Sesama siapa? Oh banyak, saudara. Mulai dari yang paling dekat dulu. Kalau Anda suami istri, kasihi suami istrimu. Kasihi istrimu, kasihi suamimu. Kalau Anda berkata, saya orang yang diselamatkan, tapi saya tidak mengasihi pasangan saya. Bagaimana Anda berkata demikian? Jangankan pasangan, musuh aja disuruh dikasihi. Baru Anda keluar dari sana, makin melebar. Kasihi anak-anakmu, kasihi teman-temanmu, sesama orang percaya, kasihi orang yang belum diselamatkan. Ada kerinduan untuk memberitakan kebenaran kepada mereka. Oh saudara, penghakiman akan datang. Kita sudah belajar penghakiman bangsa-bangsa di sini. Pertanyaannya adalah, apakah Anda orang benar atau bukan? Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau telah menyingkapkan bahwa Engkau akan menghakimi melalui Sang Putra semua manusia. Tuhan, hamba berdoa agar setiap individu di tempat ini bisa menekukkan lutut di hadapan-Mu. Karena penghakiman-Mu akan datang. Hamba tidak tahu hati manusia. Tetapi Engkau yang tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau. Dan Tuhan, Engkau akan memisahkan suatu hari nanti orang-orang benar yang sudah dibenarkan di dalam Yesus, yang kemudian hidupnya mewujudkan status mereka itu. Engkau akan memisahkan yang demikian dengan orang-orang yang tidak dibenarkan. Kiranya jemaat-Mu, jikalau ada di tempat ini, yang perlu membuat keputusan untuk keselamatan, Engkau yang pimpin Tuhan. Engkau yang dorong dia. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.